hari ini saya melihat ada sebuah peristiwa besar negeri ini. Apa peristiwa besarnya? Ada negara yang kokoh berdiri di embargo puluhan tahun. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya sangat menggemparkan istana, menggemparkan seluruh Indonesia, bangsa Indonesia. Kali ini Kang Deddy Mulyadi mengajak kepada semuanya untuk meniru kemandirian Iran. Ayatollah Khomeini itu adalah orang yang sangat-sangat peduli terhadap rakyat, sampai-sampai dia bilang dia berani menjadi garda terdepan ya. Lebih baik dia kelaparan daripada rakyatnya yang kelaparan. Luar biasa. Dalam efisiensi anggaran juga patut diapresiasi dan ditiru. Untuk anggaran militer, Iran itu cuma 132 triliun tetapi mampu memproduksi rudal. Rudal yang kita tahu semua luar biasa semuanya. Ada rudal yang meliuk-liuk, kemudian mampu memproduksi drone-drone canggih juga ya. Kemudian Iran juga setelah ditelusuri, mereka banyak sekali pendidikan-pendidikan yang memang melahirkan generasi-generasi penerus yang disiplin ilmu agama, disiplin ilmu teknologi, sains, dan lain sebagainya untuk memajukan bangsa mereka. Kalau di Indonesia gimana ini? Orang-orang pintarnya selalu gak kepake, bahkan menciptakan ini itu dicurigai, disingkirkan dan sebagainya. Saya yakin kalau Pak Prabowo mendengar ini pasti terkejut ya, para menteri juga pasti terkagum-kagum. Coba kita lihat dulu pada video berikut ini. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri, apapun hasilnya. Dalam perspektif itu, saya melihat, kenapa Iran bisa bertahan? Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat, usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi, saya lihat berapa belanja pertahanan Iran? Hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya? Karena dia membuat sendiri. Karena negaranya efisien, perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau kita melebihi surplus anggaran, bagi saya bukan kebahagiaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 37 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real, kondisi keuangannya hanya 26 triliun. Tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi, melahirkan engineer baru, kemudian negaranya efisien dan pemerintahnya tidak pernah rapat. Jujur aja nggak pernah rapat. Gubernurnya nggak pernah ngantor. Kenapa? Karena bagi saya, duduk di kantor, di ruangan ber-AC, itu inefisien. Tapi saya berjalan di pematang sawah, menyelesaikan problem petani, berjalan di tepi jalan raya, menyelesaikan problem ojol. Sampai hari ini ada ojol di Bekasi. Biaya rumah sakit FNC-nya sudah mencapai 450 juta, dibayarkan melalui asuransi ketenagakerjaan yang dibayar oleh Pemprov. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di seluruh wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini. Dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasihan, saya selalu mengatakan karunya, apaan ahli spiritual tapi gede amal, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual? Nah iya teh, asa tekapa. Nah perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong, Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Gak ada. Jepang nggak ada, Amin. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar. Calistu, maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek palaran.
Pendidikan melatih akademik. Maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai hari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Beruan kantor pacamat. Batakohok wadahut. Itu latihan. Spiritualitas yang diajarkan oleh ibunya. Ciluk ba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kadang udah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini orang tadi jadi aing kudu ngomong kieu itu menang itu kena pemilu itu. Nah artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nah, adalah sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara pakai ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja udah sampai hari ini. Sampai hari ini, ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit muning, aing mau mencit nggak bulan ini saya teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mau ngalpai mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, ngalpai ge wirid. Saya tuh bandel, enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Lamun si eta ahli pelet pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh geulis kan kabogoh aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya ka si eta, nyalonnya sorangan. Sederhana, tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Kada bohong. Mulai udah menjadi dukun percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan, guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya bagi saya, dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu sudah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD, 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Amitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer. Bener, saya tahu. Tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek. Maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar. Gitu. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudah, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh karena saya sejak kecil nggak sabaran. Saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun, tos ngahina Abi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun, eta mah pupujieun. Itu penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya. Kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus. Pada akhirnya ganti, ya itu mau menyempurnakan diri. Nah, tapi saya enggak. Nah, ini penting. Jadi, saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi jauh-jauh lah. Abah TKN, ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan di Abah sadayana. Geus aya nama budak SD geus diajarkeun gitu. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, tuh bisa. Tapi nggak wakilan doa, tuh bisa. Tuh bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya, jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD, di kampusnya nggak usah banyak-banyak akademik. Ajarkan nganyam sama, ajarkan nganyam bili, ajarkan ngerautan sapu, ajarkan nyen simpai, ajarkan nganyam oe, ajarkan pandai besi, ajarkan macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa di situ, ini hilang.
Nah ditempa di situ, nah kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem, sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi, karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika deh. Itu kan orang-orang. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabok. Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya, sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Dia mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar, pulang ke rumahnya oleh istrinya dilapin, dimandiin, disuruh tidur, dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabuk, nu apa gawean? Kan edan. Ti isuk jedur tapi kasar aja der gawe ngalamun, mabuk we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mabuk karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mabuk lantaran stres teu boga pagawean. Nah ini sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balikan diri agar balikan ujang tapi itu dudui, maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati. Balik deh cicing dicen kayak mati besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.